Pernahkah kamu memperhatikan mengapa ada orang yang hidupnya terlihat begitu tenang, tapi rezekinya seperti tidak pernah terputus? Sementara ada yang bekerja siang malam, gelisah setiap waktu, namun justru semakin terasa sempit dan penuh tekanan. Bisa jadi masalahnya bukan pada seberapa keras kamu berlari, tapi pada seberapa tenang hatimu ketika melangkah. Karena sesungguhnya, ketenangan bukan hanya keadaan jiwa, ia adalah magnet yang menarik rezeki dari arah yang tak pernah kamu sangka. Ketenangan bukan lemah, tapi kekuatan yang tak terlihat. Ketenangan seringkali disalahartikan sebagai sikap lemah, pasrah tanpa usaha, atau tidak memiliki ambisi dalam hidup. Padahal sesungguhnya ketenangan adalah bentuk kekuatan batin yang sangat dalam, yang lahir dari keyakinan kepada Allah, dari pemahaman bahwa hidup ini berada dalam pengaturannya, dan dari kesadaran bahwa tidak semua hal harus disikapi dengan kepanikan. Karena orang yang benar-benar tenang, bukanlah orang yang tidak memiliki target, melainkan orang yang memiliki visi besar, namun berjalan dengan langkah yang terukur, sabar, dan penuh kepercayaan bahwa apa yang telah ditetapkan untuknya tidak akan pernah tertukar oleh siapapun. Dalam kehidupan yang penuh persaingan dan tekanan ini, banyak orang mengira bahwa untuk mendapatkan rezeki, mereka harus selalu terlihat sibuk, tegang, dan penuh ambisi yang membara. Padahal seringkali justru keadaan hati yang stabil dan pikiran yang jernihlah yang membuka lebih banyak peluang. Karena ketika seseorang mampu mengelola emosinya dengan baik, ia tidak hanya mampu melihat kesempatan dengan lebih jelas, tetapi juga mampu mengambil keputusan yang lebih bijaksana, tanpa terjebak dalam rasa takut kehilangan atau keinginan untuk segera mendapatkan hasil secara instan. Orang yang tenang memiliki kemampuan untuk mengendalikan responsnya terhadap situasi sulit, sehingga ketika menghadapi masalah, ia tidak langsung bereaksi secara emosional, melainkan memberi ruang bagi dirinya untuk berpikir, merenung, dan mencari solusi terbaik. Dan dalam ruang tenang itulah seringkali muncul ide-ide kreatif, keputusan yang matang, serta langkah-langkah yang justru mengantarkannya kepada pintu rezeki yang sebelumnya tidak terlihat ketika hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Ketenangan juga mencerminkan kedewasaan spiritual, karena hanya hati yang percaya penuh kepada ketetapan Allah yang mampu bersikap stabil di tengah badai kehidupan. Dan ketika seseorang memiliki keyakinan bahwa setiap ujian mengandung hikmah, serta setiap kesulitan pasti disertai kemudahan, maka ia tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan, tidak mudah runtuh oleh komentar manusia, dan tidak mudah kehilangan arah hanya karena satu kegagalan yang sebenarnya hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang hidupnya. Dalam interaksi sosial, ketenangan menciptakan aura yang menenangkan bagi orang lain, sehingga tanpa disadari, banyak orang merasa nyaman berada di dekat pribadi yang stabil, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, dan tidak suka membesar-besarkan masalah. Dan dari kenyamanan itulah terbangun kepercayaan. Sementara kepercayaan adalah salah satu bentuk rezeki terbesar yang seringkali menjadi pintu bagi kerjasama, peluang bisnis, serta hubungan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Orang yang tenang cenderung lebih fokus pada kualitas daripada sekadar kuantitas. Sehingga dalam bekerja, ia tidak hanya mengejar banyaknya hasil, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang ia ambil memiliki nilai dan keberkahan. Karena ia memahami bahwa rezeki bukan sekadar angka yang bertambah, melainkan juga ketenangan saat menikmati hasilnya. Dan apa artinya harta melimpah jika hati selalu gelisah dan tidak pernah merasa cukup? Ketenangan membantu seseorang untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan besar. Karena ia menyadari bahwa keputusan yang diambil dalam keadaan emosi yang tidak stabil seringkali membawa penyesalan. Sehingga ia memilih untuk menunggu hingga pikirannya benar-benar jernih sebelum melangkah. Dan sikap seperti ini seringkali menyelamatkannya dari risiko yang tidak perlu, sekaligus mengarahkannya pada peluang yang lebih tepat dan lebih sesuai dengan kapasitasnya. Dalam perjalanan meraih rezeki, seringkali ujian datang lebih dulu sebelum kemudahan, dan hanya hati yang tenang yang mampu bertahan tanpa kehilangan harapan. Karena ia melihat ujian bukan sebagai tanda bahwa Allah menjauhkannya dari kebaikan, melainkan sebagai proses pembentukan karakter agar ia siap menerima amanah yang lebih besar. Sehingga ketika akhirnya rezeki itu datang, ia mampu mengelolanya dengan bijaksana dan tidak terjerumus dalam kesombongan atau kelalaian. Ketenangan juga membuat seseorang tidak mudah iri terhadap pencapaian orang lain, karena ia memahami bahwa setiap orang memiliki garis waktunya masing-masing. Dan dengan pemahaman ini, ia tidak membuang energinya untuk membandingkan hidupnya secara berlebihan, melainkan memfokuskan diri pada perbaikan dan pengembangan diri. Dan fokus seperti inilah yang secara perlahan namun pasti membawanya kepada kemajuan yang nyata. Orang yang tenang memiliki kemampuan untuk menerima kritik
tanpa merasa terancam, karena ia tidak menjadikan harga dirinya bergantung pada pujian atau penilaian manusia. Dan dari sikap terbuka inilah, ia mampu belajar, memperbaiki kekurangan, serta meningkatkan kualitas dirinya, sehingga pertumbuhan yang ia alami menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Bukan sekadar lonjakan sesaat yang rapuh. Ketika hati tenang, seseorang lebih mudah bersyukur atas nikmat kecil sekalipun. Dan rasa syukur yang konsisten menciptakan perasaan cukup yang menenangkan, sehingga ia tidak merasa hidupnya selalu kurang. Dan justru dari rasa cukup itulah, Allah sering menambahkan keberkahan yang tidak terduga. Karena hati yang bersyukur selalu memancarkan energi positif yang menarik lebih banyak kebaikan. Ketenangan menjadikan seseorang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Karena ia tidak mudah tergoda oleh gaya hidup konsumtif yang hanya didorong oleh keinginan untuk terlihat sukses di mata orang lain. Melainkan lebih memilih pengelolaan yang terencana, hemat, dan penuh pertimbangan. Sehingga rezeki yang datang tidak habis sia-sia dan dapat berkembang menjadi sumber keberkahan jangka panjang. Dalam situasi konflik, orang yang tenang mampu menjadi penyeimbang karena ia tidak menambah api dengan emosi yang meledak-ledak, melainkan menghadirkan solusi dengan kepala dingin. Dan sikap seperti ini seringkali membuatnya dihormati, serta dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar, yang pada akhirnya juga membuka pintu rezeki dalam bentuk posisi, kesempatan, maupun relasi yang lebih luas. Ketenangan juga berperan besar dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Karena pikiran yang tidak dipenuhi stres berlebihan, membuat tubuh bekerja lebih optimal, tidur lebih nyenyak, dan energi lebih stabil. Sehingga produktivitas meningkat secara alami, tanpa harus memaksakan diri secara berlebihan. Dan kesehatan yang terjaga adalah salah satu rezeki terbesar yang seringkali baru disadari ketika ia mulai berkurang. Orang yang tenang tidak mudah terjebak dalam drama kehidupan yang tidak perlu, karena ia mampu memilah mana masalah yang benar-benar penting dan mana yang hanya gangguan sementara, sehingga energinya tidak habis untuk hal-hal kecil yang sebenarnya tidak memberi dampak besar terhadap masa depannya. Dan dengan fokus yang terjaga inilah, ia mampu melangkah lebih konsisten menuju tujuan yang lebih bermakna. Ketenangan mengajarkan seseorang untuk menerima kenyataan tanpa kehilangan semangat untuk memperbaikinya. Karena ia memahami bahwa menerima bukan berarti menyerah, melainkan mengakui kondisi yang ada agar bisa menentukan langkah terbaik berikutnya. Dan dari penerimaan yang jujur inilah sering lahir strategi yang lebih matang dan realistis. Orang yang tenang lebih mampu mendengar intuisi dan suara hati, karena pikirannya tidak dipenuhi kebisingan emosi yang berlebihan, sehingga ia dapat merasakan petunjuk kecil yang seringkali menjadi arah menuju keputusan penting dalam hidupnya. Dan keputusan yang selaras antara logika, hati, dan iman biasanya membawa hasil yang lebih baik. Ketenangan membuat seseorang tidak takut menghadapi ketidakpastian, karena ia percaya bahwa selama ia berusaha dan bertawakal, Allah tidak akan meninggalkannya tanpa jalan keluar. Sehingga rasa percaya ini memberinya keberanian untuk tetap melangkah, meskipun masa depan belum sepenuhnya terlihat jelas. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, ketenangan menjadi keunggulan yang langka. Dan justru karena kelangkaannya itulah ia menjadi daya tarik yang kuat. Karena orang-orang cenderung mencari pribadi yang stabil untuk diajak bekerja sama, berbagi cerita, maupun membangun hubungan jangka panjang. Orang yang tenang tidak menjadikan kegagalan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai bagian dari proses belajar, sehingga ia tidak tenggelam dalam rasa malu atau putus asa yang berlebihan, tetapi bangkit dengan evaluasi yang lebih matang dan semangat yang lebih bijaksana. Semakin seseorang melatih ketenangan, semakin ia menyadari bahwa banyak ketakutan yang dulu membebani pikirannya ternyata tidak pernah benar-benar terjadi. Dan kesadaran ini membuatnya lebih ringan dalam menjalani hidup, lebih yakin dalam melangkah, dan lebih siap menerima rezeki dalam berbagai bentuknya. Ketenangan adalah hasil dari latihan panjang dalam mengendalikan diri, memperbaiki prasangka, menguatkan iman, dan membiasakan diri untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap setiap keadaan. Sehingga ia bukan sesuatu yang instan, melainkan kualitas yang tumbuh seiring kedewasaan spiritual dan emosional seseorang. Ketika ketenangan sudah menjadi bagian dari kepribadian, maka cara seseorang memandang masalah pun berubah. Karena ia tidak lagi melihatnya sebagai ancaman yang menakutkan, melainkan sebagai peluang untuk berkembang. Dan perubahan sudut pandang inilah yang seringkali membuka jalan rezeki yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Orang yang tenang memahami bahwa hidup bukanlah perlombaan siapa yang paling cepat, melainkan perjalanan siapa yang paling konsisten dan paling ikhlas dalam menjalani prosesnya. Sehingga ia tidak terburu-buru ingin terlihat berhasil, tetapi fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Pada akhirnya ketenangan adalah kekuatan tak terlihat yang memengaruhi setiap aspek kehidupan, mulai dari cara berpikir,
cara berbicara, cara mengambil keputusan, hingga cara menerima takdir. Dan ketika semua itu berjalan dalam harmoni, maka rezeki bukan lagi sesuatu yang dikejar dengan penuh kecemasan, melainkan sesuatu yang datang dengan izin Allah kepada hati yang siap menerimanya dengan penuh syukur dan keyakinan. Mengapa hati gelisah menjauhkan rezeki? Hati yang gelisah ibarat air yang terus bergetar karena tertiup angin kencang, sehingga bayangan apapun yang tercermin di atasnya menjadi kabur dan tidak jelas. Dan dalam keadaan seperti itu, seseorang sulit melihat peluang dengan jernih karena pikirannya dipenuhi kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Sementara rezeki seringkali hadir melalui keputusan yang lahir dari kejernihan, bukan dari kepanikan yang menutup akal sehat. Kegelisahan membuat seseorang memandang hidup sebagai ancaman yang harus dilawan setiap saat, bukan sebagai amanah yang harus dijalani dengan sabar dan penuh kepercayaan kepada Allah. Sehingga setiap tantangan terasa seperti tekanan yang mencekik, dan setiap keterlambatan terasa seperti kegagalan besar. Padahal bisa jadi semua itu hanyalah bagian dari proses yang sedang mematangkan dirinya untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Ketika hati dipenuhi rasa takut kehilangan, seseorang cenderung bertindak secara impulsif, mengambil keputusan tergesa-gesa hanya demi menghindari kemungkinan terburuk yang sebenarnya belum tentu terjadi. Dan keputusan yang diambil dalam kondisi seperti itu seringkali tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang, sehingga alih-alih mendekatkan rezeki justru membuka pintu masalah baru yang lebih rumit. Orang yang gelisah juga seringkali sulit mempercayai proses, karena ia ingin hasil yang cepat dan pasti. Sementara kehidupan tidak selalu berjalan sesuai keinginan manusia, dan ketidakmampuan menerima ritme takdir inilah yang membuatnya terus merasa tertinggal. Padahal setiap orang memiliki waktu terbaiknya masing-masing yang telah Allah tetapkan dengan penuh hikmah. Dalam dunia kerja dan bisnis, kegelisahan dapat terbaca melalui sikap, nada suara, bahkan ekspresi wajah, sehingga tanpa disadari, orang lain merasakan ketidakstabilan tersebut dan menjadi ragu untuk menjalin kerjasama. Karena pada dasarnya, manusia cenderung mencari rasa aman dan stabilitas dalam berinteraksi, dan ketidaktenangan seringkali menimbulkan keraguan yang menghambat peluang. Kegelisahan juga membuat pikiran menjadi sempit dan defensif, sehingga kritik kecil terasa seperti serangan besar yang mengancam harga diri. Dan dalam kondisi seperti ini, seseorang lebih sibuk membela diri daripada memperbaiki diri, sehingga kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi terhambat oleh ego yang terluka. Hati yang gelisah sulit bersyukur, karena selalu terpaku pada apa yang belum dimiliki, bukan pada nikmat yang sudah ada, sehingga ia terus merasa kurang, meskipun sebenarnya telah diberi banyak kebaikan. Dan rasa kurang yang terus dipelihara ini menciptakan energi negatif yang menjauhkan rasa cukup, serta kedamaian yang seharusnya menjadi fondasi kebahagiaan. Kegelisahan yang berkepanjangan juga memengaruhi kesehatan fisik, karena stres yang terus-menerus dapat mengganggu pola tidur, menurunkan konsentrasi, dan melemahkan daya tahan tubuh, sehingga produktivitas menurun dan semangat bekerja menjadi tidak stabil. Padahal kesehatan adalah salah satu bentuk rezeki yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan. Orang yang gelisah cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain secara berlebihan, terutama melalui gambaran kesuksesan yang terlihat di media sosial, sehingga ia merasa tertinggal dan tertekan tanpa memahami bahwa apa yang terlihat belum tentu mencerminkan keseluruhan kenyataan. Dan perbandingan yang tidak sehat ini hanya menambah beban mental yang sebenarnya tidak perlu. Kegelisahan membuat seseorang sulit menikmati momen saat ini, karena pikirannya selalu melompat ke masa depan yang belum tentu terjadi, atau terjebak pada masa lalu yang tidak bisa diubah. Sehingga ia kehilangan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan sederhana yang sebenarnya tersedia di hadapannya setiap hari. Dalam hubungan keluarga, kegelisahan dapat menular seperti api kecil yang menyebar perlahan. Karena emosi negatif seringkali memengaruhi suasana rumah dan menciptakan ketegangan yang tidak terlihat, sehingga komunikasi menjadi kurang hangat dan keharmonisan pun terganggu tanpa disadari. Orang yang gelisah seringkali memandang kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup baik, sehingga rasa percaya diri menurun dan keberanian untuk mencoba kembali menjadi melemah. Padahal kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar yang seharusnya menguatkan, bukan menghancurkan semangat. Kegelisahan juga membuat seseorang terlalu fokus pada kemungkinan buruk, sehingga ia menolak peluang baru karena takut gagal atau takut kehilangan kenyamanan yang sudah ada. Dan ketakutan ini justru menjadi penghalang yang tidak terlihat terhadap pertumbuhan yang lebih besar. Hati yang tidak tenang sulit merasakan kedekatan spiritual, karena doa terasa seperti tuntutan agar semua keinginan segera dikabulkan, bukan sebagai bentuk penghambaan yang penuh kerendahan hati, sehingga hubungan dengan Allah terasa kering dan kurang mendalam.
Kegelisahan membuat seseorang sulit memaafkan kesalahan masa lalu, baik kesalahan diri sendiri maupun orang lain, karena pikirannya terus memutar ulang kejadian yang menyakitkan, sehingga luka lama tetap terbuka dan menghambat langkah menuju masa depan yang lebih baik. Orang yang hidup dalam kecemasan berlebihan cenderung mengambil keputusan berdasarkan ketakutan, bukan berdasarkan keyakinan, sehingga arah hidupnya sering berubah-ubah mengikuti situasi. Dan ketidakstabilan ini membuatnya sulit mencapai kemajuan yang konsisten. Kegelisahan juga dapat membuat seseorang terlalu bergantung pada validasi orang lain, sehingga ia merasa berharga hanya ketika dipuji dan merasa hancur ketika dikritik. Padahal nilai diri tidak seharusnya ditentukan oleh penilaian manusia yang terbatas. Dalam jangka panjang, hidup dalam kegelisahan dapat mengikis rasa syukur dan harapan, sehingga seseorang merasa lelah secara emosional dan kehilangan semangat untuk berusaha. Padahal, bisa jadi pintu rezeki sudah sangat dekat dan hanya membutuhkan sedikit kesabaran lagi. Orang yang gelisah seringkali menghabiskan banyak energi untuk mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendalinya, sehingga ia kehabisan tenaga untuk memperbaiki hal-hal yang sebenarnya bisa ia ubah. Dan pemborosan energi seperti ini menghambat produktivitas serta pertumbuhan. Kegelisahan membuat seseorang sulit mempercayai orang lain, sehingga ia enggan membangun kerjasama atau membuka diri terhadap peluang baru. Padahal banyak rezeki datang melalui kolaborasi dan jaringan yang luas. Hati yang tidak stabil mudah terprovokasi oleh kabar buruk atau isu negatif, sehingga ia bereaksi berlebihan dan menyebarkan kecemasan kepada orang lain. Dan tanpa sadar, ia menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan. Kegelisahan juga mengaburkan intuisi, karena suara hati yang lembut tertutup oleh kebisingan pikiran yang penuh ketakutan, sehingga keputusan yang diambil seringkali tidak selaras dengan nilai dan tujuan hidupnya. Orang yang terlalu khawatir tentang masa depan seringkali lupa bahwa masa depan berada dalam ketetapan Allah, sehingga ia memikul beban yang sebenarnya tidak perlu ia tanggung sendiri. Padahal tawakal adalah kunci untuk meringankan hati. Semakin seseorang memelihara kegelisahan, semakin kuat pula rasa takut itu mengakar dalam dirinya, sehingga ia merasa sulit keluar dari lingkaran kecemasan yang terus berulang dan menguras energi. Kegelisahan yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat kreativitas, karena pikiran yang tegang sulit melahirkan ide-ide segar yang inovatif. Padahal kreativitas sering menjadi salah satu jalan datangnya rezeki. Orang yang gelisah cenderung melihat masalah sebagai akhir dari segalanya, bukan sebagai tantangan yang bisa diatasi, sehingga ia mudah menyerah sebelum mencoba dengan maksimal. Kegelisahan juga membuat seseorang sulit menerima nasihat, karena ia sibuk dengan kekhawatirannya sendiri dan merasa tidak ada yang benar-benar memahami keadaannya. Hati yang penuh kecemasan sulit merasakan keindahan hidup, karena fokusnya selalu pada ancaman dan kekurangan, sehingga kebahagiaan terasa jauh meskipun nikmat sebenarnya sangat dekat. Kegelisahan menciptakan jarak antara seseorang dan rasa percaya kepada Allah, karena ia merasa harus mengendalikan segalanya sendiri. Padahal manusia memiliki keterbatasan yang tidak bisa dihindari. Kegelisahan yang terus dipelihara menjadi penghalang tak terlihat yang menjauhkan berbagai bentuk rezeki, karena hati yang tidak tenang sulit menerima, mengelola, dan mensyukuri nikmat yang telah Allah siapkan dengan penuh kasih sayang. Cara menjadikan ketenangan sebagai magnet rezeki. Langkah pertama untuk menjadikan ketenangan sebagai magnet rezeki adalah memperbaiki hubungan dengan Allah secara konsisten dan penuh kesadaran, karena hati yang dekat dengannya akan memiliki rasa aman yang tidak mudah runtuh oleh perubahan keadaan, sehingga ketika ujian datang, ia tidak langsung panik, melainkan kembali bersandar kepada sumber kekuatan yang tidak pernah mengecewakan. Dan dari ketergantungan spiritual inilah lahir ketenangan yang menjadi fondasi bagi setiap langkah yang lebih terarah dan penuh keberkahan. Melatih diri untuk menerima kenyataan tanpa banyak mengeluh adalah bentuk kedewasaan emosional yang sangat penting. Karena penerimaan bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan mengakui kondisi yang ada agar dapat menyusun strategi terbaik untuk memperbaikinya. Dan ketika seseorang berhenti melawan hal-hal yang memang tidak bisa ia ubah, ia memiliki lebih banyak energi untuk fokus pada tindakan nyata yang membawa kemajuan. Salah satu cara sederhana namun sangat efektif untuk membangun ketenangan adalah mengatur napas dan memberi jeda sebelum merespons situasi yang memicu emosi. Karena dalam jeda itulah akal memiliki kesempatan untuk mengambil alih dari dorongan perasaan yang seringkali berlebihan, sehingga keputusan yang diambil lebih rasional, lebih matang, dan lebih kecil kemungkinan untuk disesali di kemudian hari. Membiasakan diri bersyukur setiap hari, bahkan atas nikmat kecil yang sering dianggap sepele, perlahan akan mengubah
pola pikir dari kekurangan menuju kecukupan, sehingga hati tidak lagi terjebak dalam rasa kurang yang tak berujung. Dan ketika hati merasa cukup, ia memancarkan energi positif yang secara alami menarik lebih banyak kebaikan dan peluang dalam hidup. Menjaga lisan dari keluhan yang berlebihan juga merupakan latihan penting dalam membangun ketenangan. Karena kata-kata yang diucapkan tidak hanya memengaruhi orang lain, tetapi juga memengaruhi kondisi batin diri sendiri. Dan semakin seseorang membiasakan diri berbicara dengan penuh harapan dan keyakinan, semakin ia menguatkan mentalnya untuk tetap stabil dalam menghadapi berbagai situasi. Belajar melepaskan hal-hal di luar kendali adalah kunci besar dalam menjaga ketenangan. Karena tidak semua hal bisa diatur sesuai keinginan manusia. Dan dengan menerima keterbatasan ini, seseorang terbebas dari beban untuk mengendalikan sesuatu yang memang bukan bagiannya, sehingga pikirannya menjadi lebih ringan dan fokusnya lebih tajam. Mengurangi paparan informasi negatif, gosip, dan berita yang memicu kecemasan juga membantu menjaga kestabilan emosi. Karena pikiran yang terus-menerus dibanjiri hal-hal negatif akan sulit merasa damai. Sementara pikiran yang selektif dalam menerima informasi akan lebih mudah menjaga kejernihan dan optimisme. Membangun rutinitas ibadah yang konsisten seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa akan memperkuat fondasi spiritual yang menopang ketenangan. Karena ibadah bukan hanya kewajiban, tetapi juga sumber energi batin yang menenangkan dan mengingatkan bahwa hidup ini berada dalam pengawasan Allah. Bergaul dengan orang-orang yang positif dan memiliki pola pikir tenang sangat memengaruhi kualitas emosi seseorang. Karena lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk cara pandang terhadap kehidupan. Dan ketika seseorang berada di sekitar pribadi yang stabil, ia lebih mudah belajar untuk merespons masalah dengan cara yang bijaksana. Melatih kesabaran dalam proses adalah bagian penting dari ketenangan, karena tidak semua hasil bisa didapatkan secara instan. Dan dengan memahami bahwa setiap usaha membutuhkan waktu untuk berbuah, seseorang tidak lagi merasa tergesa-gesa atau frustasi ketika hasil belum terlihat. Menuliskan kekhawatiran yang ada di pikiran, lalu menyerahkannya dalam doa adalah cara yang efektif untuk melepaskan beban emosional. Karena ketika kekhawatiran dituangkan dalam tulisan, ia menjadi lebih terstruktur dan tidak lagi berputar-putar tanpa arah di dalam kepala. Memaafkan kesalahan masa lalu, baik kesalahan diri sendiri maupun orang lain, membuka ruang dalam hati untuk energi baru yang lebih positif. Karena selama seseorang masih terikat pada luka lama, ia sulit melangkah dengan ringan menuju masa depan yang lebih baik. Mengelola keuangan dengan bijak dan terencana juga merupakan bentuk ketenangan dalam aspek materi. Karena perencanaan yang baik mengurangi kecemasan tentang kebutuhan masa depan dan membuat seseorang lebih siap menghadapi kemungkinan yang tidak terduga. Menghargai proses belajar tanpa terburu-buru ingin sempurna membantu menjaga stabilitas emosi. Karena kesadaran bahwa setiap orang memiliki tahap perkembangan masing-masing membuat seseorang lebih sabar terhadap dirinya sendiri, membatasi kebiasaan, membandingkan diri dengan orang lain, menjaga hati dari rasa tidak puas yang berlebihan. Karena setiap perjalanan hidup memiliki cerita dan ujian yang berbeda, yang tidak selalu terlihat dari luar. Mengisi waktu dengan aktivitas yang bermanfaat dan produktif, membantu pikiran tidak larut dalam overthinking yang melelahkan. Karena kesibukan yang positif memberi rasa pencapaian dan kepuasan yang menenangkan. Berlatih diam ketika emosi memuncak adalah bentuk kekuatan yang luar biasa. Karena tidak semua hal harus direspon saat itu juga, dan seringkali diam yang bijak lebih menyelamatkan daripada kata-kata yang diucapkan dalam keadaan marah. Mempercayai bahwa setiap penundaan memiliki hikmah akan membuat hati tidak mudah kecewa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Karena keyakinan ini menumbuhkan rasa sabar dan optimisme. Menyadari bahwa rezeki tidak selalu berbentuk uang memperluas rasa syukur dalam hidup. Karena kesehatan, keluarga yang harmonis, sahabat yang tulus, dan ketenangan hati adalah bentuk-bentuk rezeki yang sangat berharga. Menjaga kesehatan fisik melalui pola hidup seimbang, seperti olahraga dan istirahat, cukup mendukung kestabilan emosi. Karena tubuh yang sehat memudahkan pikiran untuk tetap jernih dan positif. Menghindari keputusan besar saat sedang marah atau sedih adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan. Karena keputusan yang diambil dalam kondisi emosional seringkali tidak mencerminkan kebijaksanaan. Menyederhanakan gaya hidup membantu mengurangi tekanan finansial dan sosial yang tidak perlu, sehingga seseorang tidak merasa harus selalu memenuhi standar orang lain yang sebenarnya tidak relevan dengan kebutuhannya. Melatih fokus pada satu tujuan dalam satu waktu, membuat langkah lebih terarah, dan mengurangi kecemasan yang muncul akibat terlalu banyak target yang ingin dicapai sekaligus. Mencari ilmu tentang pengembangan diri dan spiritualitas
memperkuat pemahaman tentang pentingnya ketenangan dalam mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Meluangkan waktu untuk refleksi diri, membantu mengenali pola emosi yang sering muncul, dan memperbaikinya secara bertahap. Menguatkan keyakinan bahwa tidak ada rezeki yang tertukar menumbuhkan rasa aman dalam hati, sehingga seseorang tidak lagi merasa harus bersaing secara tidak sehat dengan orang lain. Berusaha dengan maksimal, lalu bertawakal, adalah kombinasi sempurna antara ikhtiar dan ketenangan. Karena setelah melakukan yang terbaik, hati menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Menjadikan setiap ujian sebagai sarana peningkatan diri, mengubah sudut pandang terhadap masalah, sehingga tantangan tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi peluang pertumbuhan. Menghadirkan kesadaran penuh dalam setiap aktivitas, membuat hidup terasa lebih bermakna dan tidak terburu-buru. Sehingga setiap langkah dijalani dengan ketenangan dan keyakinan. Dan ketika ketenangan benar-benar telah menjadi bagian dari kepribadian, kamu tidak lagi mengejar rezeki dengan rasa cemas atau takut tertinggal. Karena kamu memahami bahwa rezeki akan datang kepada hati yang siap, hati yang lapang, hati yang yakin bahwa apa yang ditetapkan Allah selalu tepat waktu dan penuh hikmah. Pada akhirnya kamu akan menyadari bahwa rezeki bukan hanya tentang seberapa keras kamu berlari, tetapi tentang seberapa tenang hatimu ketika melangkah. Karena hati yang tenang tidak mudah goyah oleh badai, tidak mudah putus asa oleh penolakan, dan tidak mudah sombong ketika keberhasilan datang. Di sanalah letak magnet itu bekerja dalam keyakinan yang kuat, dalam sabar yang indah, dan dalam tawakal yang utuh kepada Allah. Maka jangan kejar rezeki dengan kecemasan. Kejarlah ketenangan dengan kesungguhan. Perbaiki hatimu, luruskan niatmu, kuatkan hubunganmu dengan Allah, dan biarkan setiap langkahmu dipenuhi keyakinan. Sebab ketika hatimu tenang, kamu tidak hanya menarik rezeki, tetapi juga keberkahan, kemudahan, dan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan angka. Ingatlah, ketenangan adalah kekuatan yang tidak terlihat, namun dampaknya sangat nyata. Dan ketika kamu memilih untuk tenang di tengah badai, percayalah, rezeki akan menemukan jalannya untuk mendekat kepadamu, tepat pada waktu terbaik menurutnya.